saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Ucok Hairun Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Kemarin kita sudah berbagi pengalaman bagaimana memulai membuat naskah. Kali ini yang akan kita diskusikan adalah bagaimana cara membangun narasi dalam sebuah program video. Program-program yang selalu membutuhkan narasi seperti pictures, biografi, dokudrama, dokumenter, dan lain sebagainya itu selalu membutuhkan penguatan narasi. Jadi fungsi narasi dalam program video adalah menguatkan informasi yang dikabarkan oleh gambar sehingga penonton menjadi lebih jelas, lebih mengerti. Sesungguhnya apa itu narasi? Narasi adalah sebuah informasi yang disampaikan bisa melalui tulisan, bisa melalui suara, bisa melalui gambar, atau apa saja media yang dapat menjadikan sebuah narasi. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan sesuatu dan orang menjadi lebih paham tentang apa yang akan disampaikan. Tidak semua orang dapat melihat gambar dengan baik yang bersesuaian dengan maksud tujuan gambar kita buat. Oleh sebab itu perlu bantuan, yaitu narasi. Ketika kita membuat naskah untuk membangun program, tentu ada kalanya kita nulis juga narasinya di sana. Rancangan narasi. Dari situ kita dapat menentukan gambar yang akan kita ambil. Itu salah satu di antaranya. Tapi ada yang waktu kita menulis naskahnya, kita tidak terbayang untuk membuat narasinya. Karena kita belum tahu berapa panjang gambar yang akan kita buat dan berapa banyak yang harus kita buat, berapa banyak narasi yang harus kita buat. Oleh sebab itu, modelnya adalah gambar selesai, baru narasi berikutnya dibangun. Yang pertama sudah jelas, ketika kita membuat naskah dan kita akan membuat narasinya, sudah jelas, tinggal bagaimana menyesuaikan dengan gambarnya. Tetapi yang bagian kedua, yang model orang kedua adalah dia membangun gambar duluan, baru kemudian narasi. Nah, untuk yang bagian kedua ini, saya sarankan untuk coba pelajari gambar itu terkait dengan alasan gambar kita letakkan di sana. Tentu gambar itu kita letakkan di sana, sudah ada naskah yang menggiring kita untuk membangun gambar itu. Tetapi kita belum menyiapkan narasinya. Nah, setelah gambar selesai, kita akan mengisi narasinya, maka kita bolak-balik harus melihat gambar itu. Narasi yang terpenting dari narasi adalah pesannya jelas, lugas, dan tidak terlalu panjang, sehingga orang tidak menjadi rancu untuk melihatnya. Sesuaikan apa yang dinarasikan bersesuaian dengan gambar yang ditawarkan. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menarasikannya dalam bentuk suara, maka saya sarankan ganti narasinya dalam bentuk teks. Misalnya, kita ngambil Borobudur. Ada salah satu gambar yang terlalu panjang, kosong, tanpa ada narasi. Ketika kita mampu membuat narasi yang bentuknya suara, maka kita isilah dengan narasi suara kita atau suara orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membuat narasi itu, kita isi teks. Misalnya, kita beri penjelasan dalam teks dalam gambar itu tentang tinggi Borobudur, luas Borobudur berapa, lingkarnya berapa, demikian. Ada informasi-informasi yang disampaikan untuk menguatkan gambar itu. Terkait dengan narasi yang bentuk suara, itu disebut dengan istilah teknik untuk melakukannya, istilah dubbing. Pengisinya seperti dubber. Jadi, narasi itu yang menyuarakan disebut sebagai narator. Tapi itu hanya masalah istilah. Ada di buku Menjadi Sutradara Melalui Video Klip Musik, istilah-istilah itu. Tapi yang paling penting membuat narasi adalah cari nilai yang paling esensial.
sehingga orang bisa terkesan dengan narasi yang kita bangun dan orang menjadi teringat dan mudah-mudahan menjadi melekat dengan apa yang akan kita sampaikan. Cobalah dengan narasi yang pendek-pendek, insya Allah berikutnya kita akan bisa membuat sebuah program yang bernarasi baik dan mengena yang bersesuaian dengan gambar. Kita bisa menonton film-film dari televisi atau dari mana saja tentang program-program yang menggunakan narasi. Seperti program-program tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang pertanian, dan apa saja. Kita tonton di sana, kita lihat bagaimana narasi dibangun dalam sebuah gambar. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah berkunjung ke Inilah Televisi di channel YouTube. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu besok dalam pengalaman yang berbeda. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia.